Hello, welcome to our new video. With me again, Mr. Yodi. In this video, we are going to learn about our new topic, and this is about static fluid. Di topik ini kita akan belajar mengenai fluida dinamis, teman-teman. And it's include as pressure, hydrostatic, Pascal law, and Archimedes law. These are the subtopic we are going to discuss in this topic. Okay, before we start, let us continue with our one point that really important. This is what is exactly fluid. Did you ever listen or hear or know about fluid? Do you know what is it? Can you describe me what is it? What it's like or anything? What is fluid? So in physics, we describe fluid as a substance that can flow. Semua benda yang bisa mengalir kita definisikan sebagai fluid. Dalam hal ini terkhususnya biasanya adalah gas or liquid. Ya, liquid itu bisa cairan, water, oil, and anything. Gas itu bisa udara, angin, dan sebagainya. But sometimes solid can also considered as a liquid if it's made up of tiny particle like sand or hourglass. Itu ada contoh-contoh dari benda-benda solid yang memiliki sifat seperti liquid. Tadi kita review sekali lagi, liquid itu fluid itu adalah seperti angin dan juga air yang mengalir. Semua yang mengalir itu kita dapat definisikan untuk saat ini adalah liquid. Terkhususnya adalah yang akan kita bahas ke depan adalah untuk air dan juga udara. Itu adalah dua objek yang akan kita bahas daripada static fluid di bab ini. Okay, before we start, we need to understand the principle of pressure. What is pressure? Nah, pressure is defined as force per area. Kenapa kita perlu mempelajari pressure? Jadi dalam fluida ini, fluida statis dalam bahasa Indonesia, kita akan lebih mudah memahaminya jika kita memahami prinsip dari pressure atau tekanan daripada kita sekedar memahami prinsip dari force. I know that you must already know what is pressure because in junior high you must be learn about it. Because I will review a bit about pressure itself. Look at this picture. Can you give me explanation why did he choose the sharp edge that pointed to the wall? Apakah akan lebih mudah kalau dia memaku pada ujung yang lancip atau pada ujung yang tumpul yang dekat dengan tembok? Jawabannya adalah pasti akan lebih mudah ketika dia menempatkan ujung lancip dari paku itu ke tembok. Jadi kita bisa sebutkan bahwa semakin besar luas penampangnya, semakin susah dia untuk menembus tembok. Tapi semakin kecil luas penampangnya seperti di ujung sini, akan semakin mudah paku ini untuk menembus tembok. Jadi area dari si paku ini di masing-masing edge-nya atau ujungnya sangat berpengaruh terhadap pressure yang kita berikan. Kalau kita ibaratkan, kalau kita memukul paku ini dengan palu ini, kita memberi dia force tertentu dan area yang menyentuh ke bidang ini, bidang tembok ini adalah luas areanya. Nah, jadi force multiple by area itu adalah tekanannya, pressure-nya. Semakin kecil luas areanya, semakin tajam. The sharper the edge, the bigger the pressure become. That's it. So what is the formula of pressure? Pressure can be formulated as P F per A, or we usually symbolize the pressure as P, and the unit of pressure is Pascal for PA or Newton per meter square. And the formula for pressure is F divided by area. Sometimes
We usually use another unit for pressure, not only PA or Newton per meter square. This is bar is equal to 10 pangkat 5 PA Pascal, PA is 4 Pascal, or usually there are an atmospheric pressure, or we usually say it as ATM. Satu ATM itu adalah 76 cm Hg atau 10 pangkat 5 PA atau juga 1 bar. Di sini teman-teman lihat, perhatikan, ada ATM atau atmospheric pressure. Kenapa kita membahas atmospheric pressure di sini? Seperti tadi kita bahas, fluida itu ada dua yang kita bahas khususnya, yaitu fluida pada udara, gas, yang kedua pada liquid. Jadi kedua-duanya ini adalah fluida. Nah, berarti di sini juga mereka memberikan pressure. Ya, seperti kita, selama kita ada di bumi, kita akan dikelilingi oleh udara. Benar? Ya, kalau enggak kita nggak bisa bernafas, ya kan? Nah, udara itu sebenarnya memberi tekanan kepada kita. Let's look at this picture. Ya, look at the pink line here. Nah, the pink line here is indicated the altitude and the pressure of the air surround us. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa semakin tinggi ketinggian, altitude-nya semakin tinggi, the pressure is become less dense. Dan ini di titik ini adalah diambil dari surface of ocean. Semua tekanan udara selama kita akan bahas ini, kita akan ukur itu standarnya 1 standarnya perhitungannya itu akan dimulai dari permukaan laut. Jadi semakin ke dalam laut akan semakin tinggi, dan semakin ke atas udara akan semakin rendah. Nah, the atmospheric pressure is measured for the surface of ocean. The higher the altitude, the less the pressure become. This sums the application of the pressure. Yeah, you look at this one. The ski athlete use the ski shoes to play on the snow mountain. Why he use it? Jadi papan ski atau sepatu ski itu didesain punya luas yang lebih besar daripada sepatu biasa. Kenapa? Untuk mengurangi tekanan. Jadi kita tahu bahwa semakin besar luas penampangnya, tekanan semakin kecil. Nah, dan sebaliknya. Tujuannya adalah agar si pemain ski ini tidak tenggelam di dalam gunung es atau pada tumpukan salju. And the other one is how people create knife. Knife is it has one edge with an extremely small or extremely sharp. Why it can be considered as sharp? Because the area is extremely thin. The thinner the knife become, the higher the pressure it can give to the object. It's easier for us to cut the object. Jadi pedang, kampak, kemudian apa sih namanya ini? Pisau itu mempunyai satu ujung yang lancip, sangat lancip, untuk mempermudah kita ketika kita memotong suatu material atau benda. Okay, before we finish this session, this part, let us finish it with example. So let us become more understand about the pressure. Here, let us finish the problem below. Force of 5 Newton work on the surface of the object with area of 40 cm square. Determine the magnitude of the pressure works on the surface of object. So we need to find out how bigger is the pressure acting on the object. So what is the formula of the pressure? Let us review. The formula of the pressure is force per area. Okay, like usual, break down all the given contained on the problem. We got F adalah 5 Newton and the area is 40 cm
square, convert itu menjadi meter, jadi 40 kali 10 pangkat 4 meter square. And then we need to find the pressure towards the object. Write down the formula and then just input all the given into the formula. So we got here is 5 dibagi 40 pangkat 40 kali 10 pangkat minus 4, yang final resultnya adalah 1250 Newton per meter kubik, atau bisa juga ditulis dalam bentuk 1250 Pascal. Sama aja, artinya sama aja. Okay, this all for this session. I hope you understand about the concept of the pressure and the basic of the fluid. Now let us continue to our new video about our next subtopic. Thank you.